Selamat pagi, jumpa lagi di channel Mang Man. Di episode baru ini kita bakal ke arah kota Banten, ke Cilegon, Banten, terus kota Serang, kemudian ke Banten Lama. Kita akan lihat keraton lama. Ya, ada beberapa tempat yang mau dikunjungin juga hari ini. Gas lagi. Dapat dari Agoda. Lumayan, tidurnya nyenyak. Bangun cuma sekali. Jam berapa? Setengah 4 kalau nggak salah. Siap-siap packing, habis azan kok masih gelap keluar, ya udahlah nunggu matahari ada keluar dikit baru jalan. Nah sekarang kita mau jalan jam setengah 6. Gerbang udah dibuka, sekarang kita cabut ke titik 0 km Anyar Panarukan. Ayo. Yuk, bismillah, gas. Titik 0 Anyar Panarukan. Kalau sarapan dulu sih kemungkinan di Pasar Labuhan. Tuh pantainya. Pantai Tanjung Lesung. Oke, sekarang kita ke peta. Jadi setelah kemarin dari Sukabumi ke Ujung Kulon sampai jam 4 sore, saya cari penginapan di daerah Tanjung Lesung. Perjalanan dari Ujung Kulon ke Tanjung Lesung ya kurang lebih 1 jam, 1,5 jam gitu ya. Akhirnya saya sampai di penginapan, sampainya pas beduk maghrib itu. Alhamdulillah. Dan malamnya saya menginap di penginapan. Nah, hari ini, pagi ini, kita akan ke arah utara, yaitu melewati pesisir barat Banten, Tanjung Lesung, terus Carita, Anyar, dan di Anyar saya akan menuju ke monumen, titik 0 km Jalan Anyar Panarukan. Di situ ada monumennya. Dari titik 0 km itu saya akan ke kota Serang, yaitu pusat pemerintahan Provinsi Banten. Dari kota Serang, saya akan ke Banten Lama untuk melihat keraton, museum, dan lain-lain yang ada di sekitar sana. Nah, dari Banten Lama, planningnya adalah menuju ke Baduy Luar. Saya udah dapat kontaknya, tapi ya berubah gara-gara mood swing. Oke deh, pokoknya harus diikutin deh. Yuk, kembali ke jalan. Bensin garis merah. Isi bensin dulu bos. Oh belum buka, pada ngantri. Nggak, soalnya bensin aku tuh udah garis merah ya. Kemungkinan di Labuan ada sih. Nyampe gak ya ke Labuan? Nyampe gak ya? Coba kita cek ada SPBU lain gak. Oh ada nih di Labuan. Kita yang Labuan aja lah ya, sebelum masuk Labu ya. Sudah lewat Labuan, kekejar kok ke Labuan. Ini Labuan aja ya. Atau sarapan dulu kali ya, sambil nunggu SPBU buka. Buka jam berapa sih? Perasaan tuh jam 5 di kota-kota tuh udah pada buka ya. Jam 6 kali ya, ini udah jam 6 tau. 5.53 sih. Ada nasi uduk tuh. Ayo uduk. Ngangge. Duh jengkol hayang tapi orang ngerek. Tenenan Pak. Ayam wel. Ayam mana? Ayam. Ada sambal. Bismillahirrahmanirrahim bro. Nyerah bola lah bari nungguan pom bensin buka. Yuk, sarapannya udah. Sekarang kita gas.
cari SPBU, habis itu langsung ke 0 km Anyar Panarukan di titik Anyar. Tuh mulai riding di Tangerang, Jakarta. Nah, gue ngebayangin kayak Serang, aduh, kota-kota gede. Oke lah. Ya, sekarang mulai masuk daerah padat ya. Udah mulai ngebayangin riding di tengah-tengah truk dan segala macam. Ya amat gue udah mulai agak kerasa gimana gitu. Ya sudahlah, yuk lanjut lagi lah. Kita bareng sama yang pergi kerja sama pergi sekolah nih. Selamat datang apa? Labuan. Oh, udah masuk kota Labuan kita, bro. Jalan Heng. Kayaknya kita udah keluar dari kota Labuan ya. Ini udah mulai masuk Carita nih. Kita lewat aja lah ya Pantai Carita ya. Ke Carita tuh gue tuh pengen ke Gunung Krakatau, bro. Tapi kesana tuh perlu waktu khusus ya. Ikut open trip gitu ya. Nanti deh aku bakal ikut open trip deh ke Krakatau. Mahal kalau sendiri tuh nyewa perahu untuk nyebrangnya, speedboat soalnya semua pakai. Kita udah masuk Kabupaten Serang nih. Nih apa namanya? Gapuranya, gerbangnya. Kabupaten Serang. Selamat datang di Kabupaten Serang. Tadi sebelah sana tuh Kabupaten Pandeglang ya? Pandeglang. Sekarang Kabupaten Serang. Jadi kota madya tuh di Banten tuh ada 3 ya? 4 apa 5? Kota Cilegon, kota madya Cilegon, kota madya Serang, kota madya apa? Tangerang Selatan, sama kota madya Tangerang. Ada 4 berarti ya? Ada 4 kota madya. Kabupatennya ya itulah Serang, Lebak, Pandeglang, Rangkas Bitung. Rangkas Bitung apa Lebak? Rangkas Bitung itu pusat kotanya Lebak. Terus apa namanya? Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang. Nah itu dia, kita akan ke Mercusuar itu, sama ke Monumen Tugu. Ada Tugu 0 km-nya di dekat situ. Masuknya mana? Nah, kita udah sampai nih di kompleks Monumen 0 km Anyar Panarukan. Tapi jangan tiru aku ya. Aku main selonong boy aja nih masuk-masuk. Sebenarnya ada pintu lain ternyata. Punten. 100 meter dari sini ada pintu untuk umum. Ini tuh pintu untuk pegawai perhubungan laut gitu. Aku salah masuk ini. Tapi ya sudahlah ya. Ini nggak ada yang jaga ya. Gue main masuk aja lagi, nekat banget gue. Welcome to Cikoneng Lighthouse. Ini bro. Wow. Itu bro, mercusuarnya bro. Cikoneng Lighthouse. Mercusuar Cikoneng. Kita ke situ ya, ke Tugu 0 km-nya.
Tuh ada papan informasinya, kita baca ya. Welcome to Lighthouse Cikoneng, District of Navigation Tanjung Priok, Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation. Cikoneng Lighthouse, ini bukan bahasa Indonesia. Yang sana ya, tuh bahasa Indonesia ternyata sebelah sana. Sejarah pada masa kolonial Belanda, Raja Willem III membangun banyak menara suar di wilayah Nusantara. Proyek awal menara suarnya berawal dari Pulau Beras, Sabang, Aceh, kemudian menjalar hingga seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya adalah Menara Suar Cikoneng di Anyer, Provinsi Banten. Menara setinggi 60 meter ini dibangun pada 1885, hanya berselang 2 tahun dari ledakan dahsyat Gunung Krakatau yang menimbulkan tsunami. Menara suar lama yang terbuat dari batu hancur karena bencana alam. Oh itu bro, itu kali. Tuh, nanti ya ada bata merah tuh. Pada pondasi menara lama itulah Gubernur Jenderal Wilhelm Dendels memulai proyek pembangunan Jalan Anyer Panarukan sejauh lebih dari 1000 km sepanjang pantai utara Jawa. Menara suar ini dibangun oleh LJ Hopen & Co, sebuah perusahaan konstruksi menara suar yang bermarkas di Gravenhage, Belanda. Menara Suar Cikoneng sekarang dikelola oleh Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Menara suar ini dijaga oleh penjaga menara suar dibantu oleh teknisi menara suar yang secara teknis dibina oleh Distrik Navigasi Kelas 1 Tanjung Priok. Kamu tahu, Menara Suar Cikoneng memiliki 280 anak tangga loh. Naiknya pasti capek banget ya. Di bawahnya serius tuh, tulisannya kayak gitu tuh. Kamu tahu? Ini bro tugunya. Titik 0 km. Monumen ini menandai diyakininya lokasi Menara Suar Cikoneng lama sebagai titik nol pembangunan Jalan Anyer Panarukan. Pada awalnya ini titik nolnya diyakini karena waktu itu hancur bro, kena tsunami Gunung Krakatau bro. Monumen mengenang letusan Gunung Krakatau. Monumen ini menampilkan sebagian serpihan dari pondasi Menara Suar lama akibat dahsyatnya letusan Gunung Krakatau pada tahun 1883 dan dibangun kembali pada tahun 1885, di mana Menara Suar Cikoneng DSI 2260 sekarang ini berdiri. Oh ini sebagian dari pondasinya bro, pondasi bangun lama. Oh udah ini ya, pakai semen ya, bata merah tapi gede, bata merah itu gede-gede, sama kayak ini kali ya, apa di Pulau Kelor itu apa? Itu juga kan hancur kan? Ya Gunung Krakatau ini ya banyak cerita ya dari zaman dulu. Bahkan beberapa tahun kebelakang tuh ada kan yang anak band meninggal itu. Tsunami-nya nggak besar, dan waktu itu kalau nggak salah sempat bikin wisata Carita dan Anyer tuh sepi gitu berapa tahun, setahun 2 tahun. Datang pula ini corona gitu kan, wah udah. Nah ini kayaknya sekarang udah mulai bangkit. Dari titik 0 km Anyer kita udah nih, sekarang kita ke arah kota Cilegon sama kota Serang. Ya ke kota Serang, terus Banten Lama, habis itu ke Pandeglang, Rangkas, Baduy. Sekarang kita jalan lagi. Yuk, gas. Udah record? Udah, ayo. Pintu masuknya tuh sebelah sana. Gue main masuk aja. Kadang ketidaktahuan tuh ini ya selalu membawa keuntungan gitu. Jadi ada pintu masuknya ternyata dari sini. Bentar ya, ada parkiran, ada kafe-kafe. Nah ini katanya, ini
Masuk gak ya? Jadi parkir sini, kamu bisa minum-minum. Nah, nanti masuknya lewat sini nih pengunjung. Tuh kan menaranya. Pengunjung ke sana. Jadi aku tuh tadi salah sebenarnya. Enggak, tidak tahuan kadang berujung keberuntungan itu. Kayak kita nggak usah parkir ya. Tapi ini. Loh, kok ditutup? Nah, sih Bu. Atau ada jalan ke sana katanya di samping sini. Jalan sana jadi samping pagar tuh ada jalan tembusan. Oke, gitu kali. Lanjut gas. Cilegon ah. Ke Cilegon, aku pengen tahu deh kota Cilegon tuh kayak apa gitu. Krakatau Steel, bro. Ya, aku memang pengen ke Cilegon ya. Tapi ketika mulai masuk ke mendekati kota Cilegon tuh banyak pabrik, kawasan industri, asap dari cerobong-cerobong. Terus ada seperti uap. Aduh, mood aku tuh mulai berubah ketika mulai masuk ke Cilegon. Debu, mobil-mobil besar, truk-truk gitu loh, kontainer. Kayak enak udaranya. Oke lah, jalan aja lah ya. Ya, gas lagi. Aduh, selamat datang di kawasan industri. Itu uap apa itu ya? Uap apa asap? Aduh. Aduh. Duduknya nyaman ya. Aduh, horor. Nggak ada kerjaan asli. Di kawasan industri. Tapi gue belum pernah tahu alun-alun Cilegon kotanya ya. Kalau lewat-lewat doang sih pernah, penyeberangan Merak itu pernah, tapi aing hayang nyaho kotana bro. Kita bertemu dengan truk-truk besar, kontainer, trailer. Anjir. Oh, nggak ada guys. Berarti jangan lewat Tanjung Priok ya. Males gue nih liatnya nih. Wah, lewat. Anjir, depan ada lagi no bro. Tapi ini apa Puso. Wah, gak ada kayak lewat Cilegon. Lewat lagi. Selamat datang di kota Cilegon, kota Madya Cilegon nih. Kita ada di kota bro. Ini alun-alunnya sebelah sini ya. Lewat aja lah. Wow, ini pusat kota Cilegon bro. Akhirnya tahu juga gua. Oh, keren sih. Tuh, alun-alunnya itu. Nah, kita ke alun-alun Serang aja lah. Kayak males banget sih di pagar gitu gua. Nggak suka. Kita merenah ninggalin anjir alun-alun di pageran. Alun-alun Serang, alun-alun Serang. Dari alun-alun Serang kita ke Banten Lama ya. Lurus. Aku tuh kalau Google Maps selalu pakai mobil bukan motor jadinya. Dipilihin jalan yang bagus-bagus soalnya sama Google. Kalau pakai motor tuh kadang suka disasar, bukan disasarin, dipilih. Kadang dimasukin ke gang. Wow, keren ya.
Cilegon. Cilegon. Ini bro pusat kotanya ya. Kota Cilegon. Ini lurus, tinggal lurus doang ke Serang. Sampai ketemu di alun-alun kota Serang ya. Selamat datang di kota Serang. Aduh. Aku mau beli kopi ah. Aku mau beli kopi ah. Belum alun-alun Serang, kopi dulu ah. Oh iya lupa beli masker Gak enak banget udaranya. Udaranya gak enak. Asli udaranya gak enak. Buat aku yang terbiasa tinggal di Cidahu gitu ya, yang udaranya lumayan bagus gitu ya, ini tuh super gak enak. Bukan cuma udara sih, tapi temperatur hardang panas ngebelentrang teh gini. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tuh udah mulai nggak nyaman di sini tuh. Pikiran tuh udah ada di Jawa Barat gitu. Pengen segera ke Jawa Barat gitu. Sudahlah ya, kita jalanin aja dulu. Lihat ujungnya kayak apa. Ayo lanjut. Lupa beli masker ya. Aku tuh bawa balaklava. Cuma nggak betah ya pakai balaklava tuh. Pakai balaklava aja. Nggak betah, Sampai nih bro di alun-alunnya. Tuh alun-alunnya sebelah situ. Tapi nggak bisa ke kanan ya. Google nyuruh ke kiri. Oh, alun-alunnya kayak gini ya. Parkir motornya belum. Oh, tuh ada parkiran tuh. Katanya ya lumayan oke sih. Iya, kota provinsi sih ya. Oke banget. Alun-alun kota Serang. Kita parkirnya di manakah berada? Nah, kanan. Ini alun-alunnya bro. Tuh parkirnya di situ. Turun nggak? Kok gue males ya? Males. Kayak gini lah alun-alunnya lah. Asli nih, aku males banget turun dari motor. Yang biasanya kalau ke alun-alun tuh aku semangat gitu turun untuk jalan ngeliat alun-alunnya gitu. Males banget, apalagi di pagar gini, bikin tambah males. Alun-alun kok di pagar. Ya sudah, kayak ini aku lanjut aja ya ke Banten Lama. Kita lihat di sana aja lah. Gas lagi. Udah kayak gini lah pokoknya. Itu kayak kantor bupati kayaknya sana. Males gue berhenti situ. Gak tahu. Enakan motoran aja. Kita motoran aja ya di kota Serang. Jadi ini tuh kota bagian dulu kota kolonial, jadi dijadiin kota Serang. Kalau aku baca-baca di internet kayak gitu, di Wikipedia ya, bukan sumber referensi yang bagus sih Wikipedia, tapi kan rata-rata oke lah, masuk valid gitu. Kita mau ke Banten Lama nih bro. Banten sebelum masa kolonial dan saat masa kolonial. Masjid Agung Serang, itu Masjid Agungnya Kota Serang ya. Kalau yang nanti di sana itu Masjid Agung Kota, Masjid Agung
Banten. Ini kota Serang. Ini bro, ini gerbangnya. Selamat datang di objek wisata Banten Lama. Ini nggak diurus banget. Ih, hurufnya gitu dirapihin kayak apa. Oh, ternyata nih ada yang baru nih, gapuranya nih. Tuh, selamat datang di kawasan wisata Banten Lama. Ini bagusan yang tadi ya, kalau dirapihin tadi gitu. Oh, itu tuh bentuknya modern gitu ya. Nanti 10 menit lagi. Kalau dari Google Maps, ya udah sampai di sana lagi ya. Jembatan Pelangi. Jembatan warna-warni. Tuh, Keraton Surasuwan. Ini tuh bener-bener luluh lantak bro, keraton ini tuh. Nah itu itunya apa, museum ini keraton bener-bener hancur bro keratonnya, bukan hancur gitu ya, jadi di dalam tuh bener-bener habis dindingnya, ada sebagian fondasi gitu. Benteng Keraton Surasuwan. Nah itu Masjid Agung Banten Lama, bisa masuk ke situ. Aku tuh pengen lihat ke dalam Keraton Surasuwan ini ya. Semua POC dihancurin bro, materialnya dipakai buat bangun kota kolonial kota Serang sana. Nah ini museum, kita akan ke sini. Itu Masjid Agung Banten. Tapi gue suka di sini daripada kota kolonial tadi itu. Gue nggak nyaman ya. Gue pengen berhenti di sini. Kita muter dulu ya, habis itu kita berhenti. Tempat parkir motor, mobil. Oke. Ini Masjid Agung Bantennya. Kita muterin aja sekali. Duh, kalau ke museum bareng rombongan anak-anak SMA itu bro, duh pasti rame ya. Tuh bro, lagi direnovasi, nggak ada isinya. Apa dipindahin ke Banten ya, sana ya, gedung baru itu ya? Ya, jadi museum situs kepurbakalaan Banten Lama ini itu lagi direnovasi sampai Januari. Dibuka lagi katanya sih Januari ya, kalau nggak Februari, ngobrol-ngobrol sama satpam sama ada beberapa petugas itu. Oke deh, jadi kita kayaknya ke Museum Negeri Banten aja yang di sebelah sana itu. Oke. Kang, museum buka? Panas. Museum Negeri Banten. Prasasti Munjul. Era prasejarah Pallawa. Tahun berapa sih? Nama Masehi udah masuk masa sejarah. Oh, ini nama Masehi. Ricis merupakan mata uang yang dipakai baik di Cina maupun di luar Cina. Meski nilai tukar di setiap tempatnya tidak sama. Koin bro. Hal ini menunjukkan bahwa ricis merupakan mata uang yang bersifat internasional karena berlaku di berbagai tempat. Gede tuh bro.
Ini bro, Golok Ciomas bro, terkenal banget ini. Banten Museum Banten ini itu di bawah Pemda katanya. Dan kalau mau ada tentang sejarah Kesultanan Banten tuh tadi di Museum Perbakalan itu, cuma lagi direnovasi dan baru buka lagi nanti katanya Januari. Jadi ya kita cuma bisa kesini museumnya. Aduh, yang bikin penjajah datang ke kita nih bro. Kayu manis, pala, kapulaga, jahe, cengkeh, sama lada. Rempah-rempah nih bro. Ya, perdagangan rempah-rempah. Banten tuh salah satu jalur utama rempah. Sebelum akhirnya dimonopoli ini ya VOC dan pindah ke Batavia. Siapa orang Banten? Ini ada orang Banten nih. Saya orang Baduy yang tinggal di Desa Kanekes, Baduy Dalam, Cibeyo. Saya juga bangga Banten sudah menjadi provinsi. Ayah Mursyid orang Baduy Dalam. Bajunya putih ya, khas banget. Saya aslinya orang Bandung tapi sudah merasa seperti orang Banten karena menetap di Serang dari tahun 1991 dan mempunyai istri orang Serang, Asep Heri Rukaya, penduduk kota Serang. Saya orang Pandeglang, namun tidak bangga menjadi orang Pandeglang karena Pandeglang tidak punya artis terkenal. Bima 11 tahun pelajar, penduduk Kabupaten Pandeglang. Saya orang Baduy dan sejak lahir tetap di Baduy, tapi saya tidak tahu bahwa Banten sudah jadi provinsi. Pulung 18 tahun, ibu rumah tangga, penduduk Kabupaten Lebak. Baduy luar nih ya, bajunya hitam. Saya merasa Banten dari dulu sama saja kecuali bidang pendidikan dan kesehatannya. Karena pendidikan sekarang jadi banyak dokter dan puskesmas dekat dengan rumah. Sehingga tidak perlu jauh-jauh jika mau berobat. Bahkan cucu saya saja sudah menjadi dokter. Nyonya Solihin atau Lim Jinnyo, penduduk kota Tangerang. Oh, dari Tangerang. Sejak Banten menjadi provinsi, saya merasa lebih leluasa untuk bergerak sebagai peranakan Tionghoa. Jalanan juga menjadi lebih bagus dan kesejahteraan pendidikan juga meningkat karena dahulu masyarakat Cina Banten membuat sekolah tinggi Budi yang sekarang sudah menjadi Universitas Budi Dharma. Oh, Erik, penduduk kota Tangerang. Ini orang-orang Banten. Itu sih paling keren menurut aku dari museum ini, pendapat mereka tentang Banten. Oke, kayaknya udah dulu ya Museum Negeri Bantennya. Yuk, panas pisan bro. Ayolah langsung kita cari tempat singgah, rumah makan. Ini keratonnya bro. Gokilnya dihancurin sama VOC. Ya Allah, jahat amat ya penjajahannya. Kita ke Baduy luar, cari makan Baduy luar. Itu cabut balik, cari penginapan. Situ Stasikardi. Oh, jadi Stasikardi itu ini danau, jadi penampungan air untuk suplai air untuk ke Keratonan Banten lama. Jadi itu di situ ada danau, nampung air, terus dialirin pakai saluran gitu. Nah ini nih, apa gitu ini namanya? Jadi itu jadi kayak semacam filter terus nyupla. Ini Bendara Cagar Budaya nih. Jadi air tuh ngalir ke situ dari danau. Ini danaunya nih, kiri. Keren.
rumah makannya ya. Bentar lagi sampai nih kita. Belut. Mana belut. Nah. Parkiran di mana? Parkirannya di mana? Ajar panas. Rumah makan belut Baros Haji Uum. Belut cobek, ayam kampung, belut goreng. Oh, matahari di atas gua tuh. Anjir. Rombongan ya, Pak? Satu orang. Oh, satu orang ntar. Mangga di mana aja? Belutnya ya. Ini cobek, ini goreng. Goreng kayak dendeng. Ini cobek aja. Ini cobek berapa? Satu. Sekalian numpang adem. Oke, oh ada musola tuh. Belut. Ketumbar. Apa ini? Cabai. Oh, tomat mentah kecil-kecil gitu ya. Enak loh. Makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sambil aku nikmatin makan siang aku, terus di kepala tuh isinya macam-macam. Aduh, kayak harus segera cabut dari sini gitu-gitu. Aku lama di tempat ini. Yang biasa paling makan 20 menit, 30 menit. Ini sampai 1 jam lebih. Kayaknya memang besok aku harus udah di Jawa Barat gitu kayaknya. Itu yang ada di kepala tuh. Ya sudah. Jeng-jeng. Masih di Baros nih, di arah Pandeglang. Tapi tiba-tiba mood aku tuh berubah. Jadi pengen langsung segera keluar gitu dari Jakarta, dari Tangerang, dari Banten, dari Jakarta gitu. Biar besok tuh udah di Jawa Barat. Pengen segera ke Jawa Timur gitu, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Dan kayaknya aku mau langsung ke Jakarta deh, nggak jadi ke Baduy ya. Moodnya berubah, mood swing. Tapi it's okay, jalanin aja ya. Oke, aku sekarang mau ke arah Jakarta, kayaknya bakal nginep di daerah Kemang. Ayo bro, sekarang kita ke arah Jakarta aja lah. Gak tahu. Kadang suka gitu. Tiba-tiba pengen hayang kadi mood swing gitulah pokoknya. Pokoknya gue pengen malam itu ada Jakarta dan besoknya tuh langsung cabut keluar dari Jakarta sih kayak gitu. Waktu tuh kayak berjalan lambat gitu. Aku mengarungi Serang, Rangkas, Tangerang. Kayak terasa lama banget. Ya, tapi akhirnya sampai Jakarta dan di Jakarta aku malah dapat trouble. Bracket box aku bengkok. Nggak beres. Oke, sampai sini dulu ya, bersambung di episode berikutnya di mana aku cari solusi buat bracket aku yang bengkok. Terima kasih udah ngikutin sampai sini. Assalamualaikum.